apa hukum mengangkat tangan 7 kali atau 5 kali di sholat Idul Adha atau Idul Fitri? Hukumnya sunnah. Nggak rukun Pak Ustaz? Enggak. Kalau dibuat, bagus, selesailah itu dah. Kalau tak dibuat, sholat kita tetap sah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tentang sholat Id. Sholat Id ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau sini sholatnya di masjid ya? Di masjid ya. Berarti ada sholat tahiyatul masjid. Jadi silakan masuk masjid sholat tahiyatul masjid, atau masuk masjid sholat sunnah wudu, atau masuk masjid sholat 2 rakaat. Terserahlah mau sholat apa dibuat masuk masjid nih. Tapi kalau di lapangan dia tak ada sholat yang lain kecuali sholat wudu atau sholat duha ada masuk ya, atau sholat duha 2 rakaat boleh. Tidak ada sholat tahiyatul lapangan. Sholat tahiyatul lapangan rakaat ini. Tidak ada sholat tahiyatul lapangan. Kalau di lapangan itu sebaiknya memang tidak ada sholat sebelumnya. Jadi masuk lapangan tuh, kalau di lapangan langsung duduk saja. Tidak ada pengantar sholat itu tidak ada. Tapi kalau mau masuk masjid, di masjid kita ada sholat tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Yang ingin kita sampaikan di kajian sholat Id ini, pertama, kalau nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah jumpai imam lupa takbirnya, takbir yang pertama ingat 8 kali dengan takbiratul ihram. Kalau dihitung takbiratul ihram totalnya 8. Kalau tak dihitung 7. Rakaat kedua 5. Kadang di rakaat kedua ini timbul masalah, lupa imam tuh. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ada takbir. Tak usah dibahas di belakang. Imam cuman tak ada takbir. Ada lesan. Satu tak sah sholat kita. Cabut dulu. Kita kaji apa hukum mengangkat tangan 7 kali atau 5 kali di sholat Idul Adha atau Idul Fitri? Hukumnya sunnah. Nggak rukun Pak Ustaz? Enggak. Kalau dibuat, bagus, selesailah itu dah. Kalau tak dibuat, sholat kita tetap sah. Kami boleh tak bilang subhanallah? Kalau imam itu sudah membaca Al-Fatihah, tak boleh lagi. Tapi kalau memang rasa-rasa yang di belakang imam nih, dia nampak takut nanti imam ini lupa. Itu boleh dikasih kode Pak, kalau imam itu paham. Tapi kalau udah baca Al-Fatihah, jangan bilang subhanallah lagi. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Aku salah nih. Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Salah. Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Salah. Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Salah juga. Kata belakang takbir bolong mam. Batal. Kalau imam sudah baca Al-Fatihah, lupa dia takbir, Bapak Ibu yang di belakang tenang aja. Tidak usah ada rasa gimana. Ya Allah, tak sempurna salat kita. Ya Allah, kok begini imam kami. Ya Allah, tidak usah. Itu sunnah. Baca takbirnya juga sunnah. Kalau tak dibaca oleh imam, tak pengaruh sedikit pun di sholat Id kita. Lupa imam tuh sujud sahwi Pak Ustaz? Tidak perlu sujud sahwi. Salam saja. Jadi tidak ada sujud sahwi sebagai penggantinya. Tidak. Itu takbir di sholat Id. Kalau lupa imam tuh jangan dibahas ketika sholat dan jangan dibahas setelah sholat. Dibahas ketika sholat itulah tadi. Aduh takbir imam.
Subhanallah, subhanallah. Dibahas setelah salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, diintip siapa imam. Tidak usah, biarkan saja ya. Dan kalau memang kita merasa tak sempurna lah sholat kami ini Pak Ustaz, mulai kaji subuh ini udah paham kita itu hukumnya sunnah. Dan sunnahnya kalau dalam mazhab Syafi'i bukan sunnah abad. Kalau sunnah abad itu seperti kunut di sholat subuh. Kalau tak dibuat, tak sempurna subuh tuh udah diganti sujud sahwi. Ini sunnah biasa saja. Dibuat dia bagus, tak dibuat dia tak ada masalah. Tapi kalau lupa ya, kalau disengaja makruh. Kalau ada imam mengatakan kita tak perlu takbir, itu makruh sholatnya. Tapi kalau dia lupa tak ada masalah, sah sholatnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua di sholat id ini, kapan kita membaca doa iftitahnya? Ini ulang kaji kita beberapa bulan yang lalu membahas fikih sholat. Iftitah itu sama takbiratul ihram dia senyawa. Di mana ada takbiratul ihram, di situ ada iftitah. Tak boleh dia dipisah, Pak. Kalau dipisah, itulah nanti salah satunya akan ada gugur deh. Yang pasti gugur itu iftitah kalau dia dipisah. Jadi kalau di sholat id, Allahu Akbar, takbir pertama, ini takbiratul ihram nih. Langsung baca iftitah. Disitulah doa iftitah. Baru nanti takbir kedua, Allahu Akbar, baru baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bukan iftitah ini sebelum Al-Fatihah. Sudah takbir yang ke-8, Allahu Akbar, baru kita baca iftitah, baru baca Al-Fatihah. Nah, di takbir yang ke-8 tuh Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Langsung bismillahirrahmanirrahim, langsung baca Al-Fatihah. Jadi tidak ada baca iftitah. Iftitah itu kapan dibaca? Setelah takbiratul ihram. Karena iftitah dengan takbiratul ihram senyawa, dia tak bisa dipisah. Kemudian ketika khatib berkhutbah di sholat id, boleh tak kami main-main handphone Pak Ustaz, bercerita-cerita? Tak boleh. Kan tak rukun Pak Ustaz. Memang tak rukun, tak sama dia seperti khutbah sholat Jumat, tak sama. Tapi ini adab dalam sholat id. Sehingga nanti ketika selesai sholat, tak boleh kita ambil handphone Pak, buat tulis, Ustaz ceramah, awak nulis. Kemudian atau Ustaz itu ceramah, awak foto pula. Atau Ustaz itu ceramah, berselfie pula sama Ustaz itu. Alhamdulillah selesai sholat id. Nah, itu su'ul adab dalam fikih ya, tak boleh. Adabnya tercela. Nauzubillah. Tadi yang manahnya ada diskusi ya. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin tanya, silakan. Soalnya nanti penutup kita pakai doa saja ya. Kita tutup majelis kita, karena ini penutup juga ya, kaji sama. Besok ada doa untuk salat id nanti ya. Jaga hati, jaga lisan. Seperti kita kaji tadi malam, la tubtilu shadaqatikum, la tubtilu amalikum, hafizu ala salati wa salatil wusta. Apa dan bagaimanapun jaga hati, jaga lisan. Kenapa Pak Ustaz? Takut kita nanti tak bisa kita menjaga lisan kita. Kenapa orang yang punya hutang sama awak baju lebih mahal pada awak? Ibu ini hutang banyak, baju cantik. Itu dibahas Pak. Jangan, tak usah ya. Jangan pernah. Bagus kami berpenampilan bagus-bagus atau sederhana saja. Kata Rasulullah, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah suka kalau di penampilan kita ini adalah penampilan yang bagus, yang indah. Jadi pakailah yang terbaik. Nah, cuma nanti jangan ada bahasa-bahasa yang merusak amal kita ya. Itu bajunya itu mirip sama gorden rumah saya. Apa dibahas-bahas itu? Motif baju itu sama dengan motif gorden rumah.
Nggak usah. Ya. Jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ngaji kita sebuah hari ini.